Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan membuat aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web pada uji kompetensi keahlian RPL. Dimana sebelumnya kita sudah membuat layout dari halaman login, halaman registrasi, terus halaman untuk masyarakat, dan juga halaman untuk admin ya. Sekarang kita akan belajar membuat bagaimana proses dari registrasi, proses dari login, dan juga proses dari logout ya. Dan juga nanti kita akan belajar yang lebih lengkapnya ya. Silahkan buka XAMPP-nya, pastikan Apache dan MySQL-nya sudah diaktifkan ya. Oke, kalau sudah silahkan buka text editornya, buka file project kita, UKK nama peserta ini, silahkan dibuka. Langkah pertama, kita akan membuat folder config yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan beberapa konfigurasi di aplikasi kita ya. Nah, di sini klik kanan, new folder, config. Nah, ini ya. Pertama, kita buat file untuk menghubungkan antara aplikasi kita dengan database ya. Kita buat new file, simpan dengan nama koneksi.php ya. Sini buka tag PHP, terus buat variabel koneksi MySQL connect, terus di sini ketikkan nama hostname-nya. Di sini kita menggunakan localhost, terus nama username-nya, password-nya, dan juga nama dari database-nya ya. Ini database ya, nama peserta. Nah, setelah sebelumnya pada video pertama kita buat database. Nah, dengan namanya apa silahkan dituliskan di sini ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita bisa cek dulu lah biar yakin kita nyambung ke database atau belum. Jika variabel koneksinya benar, maka tampilkan tersambung. Namun jika salah, tampilkan tampilkan tidak tersambung. Oke, seperti ini ya. Kita cek, kita panggil file koneksi ini ya di aplikasi kita, localhost UKK nama peserta, terus masuk ke folder config, nama file koneksi.php. Oh, apa yang terjadi? Ada kesalahan di line 8 berarti ya. Perhatikan di sini. Oh, ini. Jangan lupa setiap baris PHP itu selalu diakhiri dengan titik koma ya. Nah, kita sudah tersambung ya. Aplikasi kita sudah tersambung ke database. Kalau misalkan aplikasi kita tidak tersambung, coba kita tes. Ini kita hapus satu. Kita tes. Nah, ini tidak tersambung. Apa yang tidak tersambungnya? Di sini tidak diketahui database dengan nama UKK nama peserta. Nah, kan kita membuatnya UKK nama peserta. Di sini salah penamaannya, jadi tidak tersambung. Makanya silahkan hati-hati dalam menulis kodenya ya. Kalau sudah tersambung, ini bisa dihapus saja ya, biar tidak mengganggu dari tampilan kita. Berikutnya kita buat perintah untuk registrasi ya, prosesnya ya. Nah, pada bagian halaman registrasi ini di paling bawah silahkan
kita buat tag PHP. Pertama kita ambil dulu atau panggil dulu file koneksinya agar file registrasi ini tersambung dengan koneksinya ya. Pertama berarti masuk ke folder config, terus koneksi.php ya. Terus kita buat pengkondisian karena di sini sudah dijelaskan. Nah, ini ya. Form action dia akan memanggil ke dirinya sendiri dengan metodenya post. Maka dia akan mengirimkan namanya nick, namanya name, terus namanya username, namanya password, namanya telepon. Dia akan dikirimkan oleh tombol yang bernama kirim. Berarti di sini kita if iset jika tombol yang dikirim namanya itu kirim ya, kirim, maka terima apa? Nick dengan isinya value-nya metode dari metode post bernama nick ya. Ini ya. Nah, kita kopas saja semua. Berarti kita butuh 5 ya. Nick. Terus apalagi silahkan disesuaikan. Ganti lagi nama. Ganti lagi username. Ini cara seperti ini, tekan di blok dulu, terus tekan CTRL-D ya, biar duplikat yang diduplikatnya itu yang maksudnya yang tulisannya sama itu akan bisa berbarengan diganti. Username, password, terus satu lagi telepon ya. Nah, gini ya. Kalau seperti ini kita kita lihat dulu. Kemarin di database-nya kita tambahkan satu level ya. Berarti di sini ada variabel level dengan isinya masyarakat ya. Ini. Maka di sini kita buat variabel query untuk menyimpan ke database. MySQL query sebutkan variabel koneksi untuk menyambungkan database-nya, terus insert into nama tabelnya apa? Masyarakat. Terus isinya apa? Values isinya pakai petik 1 ya, dengan nick ya, variabel nick, terus variabel nama, variabel username, variabel password, variabel telepon, variabel level ya. Nah, seperti ini. Lalu apa yang akan kita lakukan jika registrasinya berhasil? Maka silahkan di sini boleh kita gunakan pengkondisian jika query-nya berhasil. Jika query-nya berhasil, maka di sini silahkan tambahkan atau arahkan ke halaman apa? Misalkan ke halaman ya, kembali berarti ya ke halaman index.php. Ini ya, atau mau ke halaman apa silahkan. Seperti ini. Atau ke halaman login lah, coba. Page sama dengan login. Nah, gini ya. Perhatikan.
Nah, kalau misalkan aplikasinya kita sudah melakukan registrasi, maka dia akan menambahkan ke database-nya. Kita coba ya. Silahkan buka ini ya. Bukakan nama peserta. Kita lihat dulu database-nya. Ya, kita lihat database-nya dengan UKK, nama peserta, tabelnya masyarakat. Kita lihat belum ada yang melakukan registrasi ya. Kalau kita melakukannya sekarang, daftar akun dengan nicknya misalkan ini Abdul, passwordnya Abdul, terus teleponnya kita coba ya. Di sini silahkan daftar, klik daftar, maka dia akan mengarahkan ke halaman login karena sudah berhasil melakukan registrasi. Apakah ada di sini? Ya, tentu ada ya. Nah, tapi kita lihat di sini password kok tulisannya bisa dibaca. Artinya kan harusnya idealnya itu password itu dienkripsi ya. Maka kita coba ulang lagi lah. Ya, kita coba ganti ya. Nanti kita coba ulangi pada file registrasi, kita tambahkan enkripsi MD5 saja ya, biar mudah. Nah, gini ya. Tambahkan di depannya MD5 untuk menggenerate password yang diregistrasikan. Kita coba lagi. Daftar akun 1234, namanya Wahid, coba passwordnya, teleponnya. Nah, coba ini ya, kita daftarkan. Oh, dia akan berhasil. Lalu kita cek di sini, dia akan jadi tidak terbaca passwordnya. Apa yang dimasukkan oleh pengguna itu tidak akan terbaca karena sudah dienkripsinya. Oke, seperti itu. Berarti ini kita hapus saja karena belum dienkripsi. Berikutnya kita akan coba login ya, setelah kita membuat registrasi masyarakat, kita akan coba membuat login. Caranya pada file login, kita buat form action yang mengarahkan ke aksinya ya. Kita akan simpan di folder config dengan aksinya namanya login.php. Simpan. Maka di file folder config kita buat file dengan nama aksi.php. Aksi login.php ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat tag PHP-nya. Pertama, silahkan biasanya untuk login itu mengaktifkan session ya. Biasanya mengaktifkan session. Terus kita panggil file koneksi kita ya, koneksi.php. Karena ini file koneksi ini berada dalam satu folder, tapi kita tidak perlu lagi memanggil foldernya. Terus panggil yang dimasukkan oleh login itu username ya. Berarti variabel post username, terus variabel password. Nah, seperti ini. Terus kita cek. Oh iya, supaya halaman loginnya kita tetap satu ya. Di sini saya sarankan di sini ada fitur yang memilih dia akan login sebagai apa, apakah sebagai masyarakat atau sebagai admin ya.
berarti pertama kita tambahkan dulu lah di login.php ini, kita tambahkan setelah password ini kita tambahkan level login sebagai inputannya kita ganti jadi select option ya, select name kelas ini, kelas form control, namanya sebagai level, isinya dia akan berisi sebagai masyarakat dan juga sebagai petugas ya, seperti ini, atau bisa juga admin. Nah ini ya, silakan tuliskan ini sebagai masyarakat, ini sebagai petugas, ini sebagai admin. Oke, seperti ini. Maka kita akan menerima inputan atau metode post dengan isiannya level. Tambahkan lagi di sini variabel level sama dengan metode post, isinya dia level. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita buat kondisi jika levelnya dia bernilai masyarakat, maka dia harus mengecek username dan password yang ada di tabel masyarakat, gitu ya logikanya. Variabel koneksi masyarakat, username sama dengan password sama dengan label password. Gini berarti ya. Nah gini ya. Namun jika else if, nah jika dia levelnya itu bernilai petugas atau admin, berarti di sini hanya satu berarti ya. Ini hapus saja. Kita hanya gunakan dua tabel ya, tabel masyarakat dan juga tabel petugas. Maka jika levelnya sama dengan petugas, berarti else langsung aja berarti ya, nggak ada pengkondisian if. Nah di sini gini ya. Berarti jika selain levelnya selain masyarakat, apa yang terjadi? Dia memanggil petugas. Nah gini ya, dia memanggil petugas, dimana username dan passwordnya sama ya. Nah setelah ini kita cek MySQL numRow, apakah dia ada atau enggak? Kalau misalkan ada, jika ada terus row-nya lebih dari 0, maka lakukan apa? Lakukan fetch array ya, fetch array variabel login, fetch shock bisa, shock
Nah, gini ya. Variabel login. Terus pengkondisian lagi jika variabel datanya itu levelnya itu bernilai admin, maka lakukan kita aktifkan session di sini. Variabel session dengan nama ID petugas, variabel data diisinya dengan ID petugas. Ini ya. Oke, kita copy saja. Copy, pastikan. Silahkan sesuaikan ya, kita butuh berapa, 2 atau 3 atau 4 ya. Terus di sini nama petugas, di sini dia login sebagai login ya, session login. Ini berarti langsung aja dia diisi sebagai admin. Nah, gini ya, loginnya jadi admin, maka dia akan diarahkan header, dia akan diarahkan ke location folder admin, berarti ya. Keluar dulu dari folder config, masuk ke folder admin. Nah, seperti ini. Nah, kita else if ya di sini. Else if jika variabel data levelnya itu bernilai petugas, apa berarti masuknya ke halaman petugas. Berarti nanti kita butuh loginnya sebagai loginnya. Tetap headernya diarahkan ke halaman admin. ID petugas, nama petugas, dia loginnya sebagai petugas. Nah, gini ya. Terus jika loginnya itu copy saja dari sini, pastikan di sini jika level loginnya itu sama dengan masyarakat, berarti dia di sessionnya itu nick ya, nick, terus nama, nick, nama, terus dia loginnya sebagai masyarakat, masuk ke halaman masyarakat. Oke, seperti ini. Namun jika dia tidak ada username dan passwordnya tidak ada, kita tampilkan apa? Tampilkan script ini aja lah ya, JavaScript script ya, biar mudah. Alert isinya username atau password tidak tersedia, tidak terdaftar, terus dia akan mengarahkan ke Windows location, dia akan mengarahkan ke tetap ke halaman login ya, index.php. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek login sebagai yang sudah tadi dibuat. Dia login sebagai masyarakat ya. Oh,
ada kesalahan di line 41. Mana line 41? Line 41. Oh, ini belum menggunakan titik koma. Tapi perhatikan lagi di password. Tadi password kita menambahkan MD5 ya. Berarti di sini juga harus dienkripsi lagi ke MD5-nya ya. Awas, jangan lupa. Kita ulangi. Nah, login, masukkan username, masukkan password, dia loginnya sebagai masyarakat, klik login. Oh, dia masuk ke halaman masyarakat. Oke, di sini selamat datang nama masyarakatnya, kita bisa memanggil session yang tadi dimasukkan. Buka ke halaman masyarakat, di halaman home. Di sini kita buka tag PHP, isinya echo dengan memanggil variabel session berisi nama dari masyarakatnya ya, seperti ini. Kita cek. Oh, karena dia tidak, kita ulangi. Nah, kenapa tidak muncul sessionnya? Di sini ada kesalahan. Ternyata pada bagian indeks di halaman masyarakat dia belum memanggil session. Nah, di sini untuk mengaktifkan session start ya. Seperti ini. Kita coba lagi. Dia login, masuk sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat, klik login. Nah, maka di sini ada selamat datang. Namanya siapa? Nah, seperti itu. Terus kita buat di sini harusnya ada session juga ya. Masa ketika sudah masuk ke masyarakat dia munculnya daftar akun dan login, kan salah ya. Maka kita ganti seperti ini. Ya, silakan buka Sublime tag-nya lagi. Lalu kita buka layout pada bagian header. Nah, di sini kita akan membuat apa namanya? Session ya. Session. Jadi nanti jika session itu bernilai admin, maka apa yang ditampilkannya? Jika bernilai masyarakat, maka juga yang ditampilkan. Kita buat pengkondisian. Jika sessionnya itu bernilai dengan loginnya itu sebagai admin, maka dia akan menampilkan ini biar bisa menggunakan HTML caranya supaya kita bisa menambahkan HTML di sini. Kita copy saja yang dari sini, copy, pastekan di sini. Di sini berarti admin, berarti nanti ada data pengaduan, betul ya? Pengaduan. Nah, ini ya. Jika loginnya dia sebagai petugas, berarti kita butuhkan else lagi. Else if jika, nah gini, kembali kita pakai penutup dulu biar nanti bisa menambahkan HTML. Sebagai petugas berarti kopikan saja dari sini sessionnya, loginnya sebagai petugas, dia kopikan lagi dari sini, maka dia tidak bisa apa gitu ya. Silahkan dia bisa masuk ke tabel pengaduan juga bisa. Nah, namun jika else, jika dia loginnya sebagai
masyarakat, dia loginnya sebagai masyarakat, maka dia hanya menampilkan apa di sini? Hanya menampilkan logout, berarti ya nggak perlu ada data-data yang lain. Atau ada data tanggapan, silakan. Sepertinya tidak perlu ya. Kita hanya membutuhkan indeks dengan logoutnya di sini keluar. Berarti di sini logout atau keluar lah, keluar. Maka kita akan membutuhkan file yang menghapus seluruh session yang sudah diterapkan. Kita akan simpan di folder config, terus namanya aksi logout. Gini ya. Kita berada di folder layout, keluar dulu satu folder, masuk ke folder config, kita akan membuat aksi logout. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah bagaimana dengan yang ini? Kalau yang ini, kenapa tidak dilangsungkan saja? Nah, jika dia itu tidak ini berarti masih dalam kondisi session ya. Nah, ini else if loginnya sebagai masyarakat, dia masuk hanya ada tombol logout. Namun jika dia tidak ada apa-apa atau login tidak login, belum login, baru kita kopikan yang ini antara daftar akun dan juga registrasi. Copy, lalu kita buat penutupnya. Nah, sip. Oke, ini kita hapus saja, sisakan li terakhir karena di sini kita hanya di sini kan li ya, tag li. Nah, maka penutupnya juga harus ada tag li. Oke, mari kita tes. Kita ulangi lagi. Kita buka nama peserta. Di sini posisinya belum login ya. Ketika kita akan login atau sudah login, apa yang terjadi? Login sebagai masyarakat. Apa yang terjadi? Nah, jika dia login sebagai masyarakat, maka yang tampil di sini hanya tombol keluar. Nah, tapi jika nanti posisinya loginnya sebagai admin, dia akan banyak ya tombol yang keluarnya ya, yang di sininya. Oke, berarti terakhir kita buat aksi logout. Simpan dengan nama aksi logout. Nah, gini ya. Buka tag PHP, session start, terus langsung session destroy. Nah, ini. Oke, lalu kita arahkan ke header, di mana isiannya itu location. Berarti dari sini keluar dulu satu, lalu index.php. Ya, sip, seperti ini. Maka aksi logout berarti sudah dipanggil ya tadi di sini. Nah, ini di sini aksi logout dia sudah dipanggil. Nah, tapi di sini harusnya semua ya. Untuk login petugas juga harus ada tombol keluar. Di sini juga harus ada tombol keluar. Oke. Nih, mari kita cek. Kita refresh dulu. Nah, lalu klik keluar, maka dia akan mengarahkan ke halaman login kembali. Oke, sip. Oke, segini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.